Pemirsa, lalu bagaimana kondisi terkini di Lumajang, Jawa Timur dan juga di Pangandaran, Jawa Barat? Kita segera bergabung bersama dengan rekan-rekan kita yang sudah berada di sana. Ada Wawan Sugiarto dan Goldi Gumilang di Lumajang, ada Aditya Triwahyu di Pangandaran, Jawa Barat. Kita terlebih dahulu bergabung bersama dengan Wawan Sugiarto. Wawan, bagaimana kondisi di sana dan juga proses evakuasi alat berat yang mungkin masih berlangsung hingga saat ini? Pemirsa TV1, update terbaru terkait perkembangan banjir di Kabupaten Lumajang. Saat ini proses evakuasi 4 alat berat masih terus dilakukan. Namun cuaca di sekitar lokasi saya mengabarkan, yakni di tepian Sungai Kaliregoyo, saat ini cenderung mendung dan ada tanda-tanda bakal terjadi gerimis. Pada saat yang bersamaan juga sedang berlangsung proses normalisasi aliran sungai untuk menutup aliran sungai yang mengarah ke pemukiman warga akibat jebolnya 100 meter tanggul sungai di Kaliregoyo. Dan pada saat yang bersamaan juga saat ini sedang berlangsung kunjungan Gubernur Jawa Timur Ibu Khofifah Indar Parawansa ke lokasi jembatan gantung yang terputus di Sungai Kaliregoyo. Rizky. Lalu upaya apa saja yang dilakukan untuk membetulkan jembatan tersebut dan juga tanggul tadi yang jebol itu, Wawan? Ya, proses percepatan untuk melakukan normalisasi ini memang hingga hari kedua ini terus dilakukan. 2 alat berat difokuskan di titik tanggul yang jebol, sementara 2 alat berat lainnya difokuskan 1 kilometer di atas titik tanggul yang jebol. Sementara untuk perbaikan jembatan gantung yang putus hingga saat ini masih dalam tahap kajian. Namun pemerintah akan tetap melakukan upaya pemberian bantuan terhadap masyarakat di seberang sungai yang terisolir akibat putusnya jembatan gantung ini dengan memberikan bantuan dengan sistem jemput bola. Rizky. Oh, baik, terima kasih Wawan melaporkan langsung dari Lumajang. Kita ke Goldi Gumilang yang juga berada di Lumajang, Jawa Timur. Namun di lokasi pengungsian, Goldi, bagaimana kondisi para pengungsi dan juga masyarakat yang saat ini masih berada di sana? Baik, selamat siang Rizky Darmansyah dan juga pemirsa TV One. Kami informasikan update dari salah satu posko pengungsian akibat banjir lahar dingin Gunung Semeru yang terjadi pada Jumat lalu. Saat ini kami berada di Balai Desa Jaret, Kecamatan Candipuro, Lumajang. Total Rizky dan juga pemirsa, untuk siang hari ini masih terdapat 210 pengungsi yang bertahan di pos pengungsian tempat kami mengabarkan. Ini dari 67 kakak. Untuk kondisinya, beberapa yang sakit di lokasi ini menyediakan posko kesehatan sehingga warga ataupun pengungsi yang sakit ini dapat langsung berobat ke posko tersebut. Dan untuk jumlah sendiri, ini memang dinominasi oleh orang dewasa, namun untuk lansia dan juga balita ini jumlahnya juga cukup banyak, Rizky. Tadi Gubernur Khofifah didampingi oleh Bupati Lumajang, Thoriqul Haq, juga hadir untuk meninjau dan juga memberikan sejumlah bantuan berupa sembako untuk lansia dan juga ibu menyusui. Ada sekitar 200 paket sembako yang dibagikan. Selain itu juga Khofifah Indar Parawansa menghibur sebagian anak-anak yang berada di sini agar tidak mengalami trauma akibat bencana yang terjadi pada Jumat kemarin. Selain juga meninjau, Ibu Khofifah juga memberikan sejumlah santunan kepada keluarga korban tanah longsor yang terjadi di Kecamatan Pronojiwo beberapa hari lalu yang menewaskan 3 orang dalam satu keluarga. Selain juga itu, Khofifah juga meninjau dapur umum di sini karena dapur umum selain di lokasi kami mengembarkan ada 2 tempat lagi di posko pengungsian, jadi totalnya ada 3. Untuk di lokasi kami mengabarkan ini ada sekitar 2.200 nasi bungkus per hari yang disalurkan ataupun dimasak dalam 3 sesi. Ada pagi, siang, hingga petang yang akan disalurkan ke berbagai pos pengungsian. Karena memang untuk jumlah pos pengungsian ini ada kurang lebih 12. Ini masih ada ratusan warga yang mengungsi, memilih bertahan. Karena memang selain satu ditakutkan adanya banjir lahar susulan, juga menunggu normalisasi ataupun penanganan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Lumajang untuk mengembalikan aliran sungai yang sebelumnya ini melebar ke permukaan atau pemukiman warga, ini bisa kembali ke jalur semula dan juga memperbaiki beberapa akses seperti jembatan dan juga tanggul yang jebol agar dapat berfungsi seperti semula. Rizky.
Baik, Goldi, kalau untuk bantuan gimana Goldi? Apa yang saat ini paling dibutuhkan oleh para pengungsi di sana? Baik Rizky, untuk bantuan ini sedari hari Jumat kami pantau memang ini berangsur-angsur terus dikebut karena dari pemerintah Kabupaten Lumajang ini menanggapi tanggap darurat bencana selama 14 hari ke depan ini memang difokuskan terhadap penanganan kebutuhan pengungsi dan juga penanganan ataupun mengevakuasi pengungsi yang masih di wilayah terisolir. Kami melihat entah dari pemerintah kabupaten ataupun pemerintah provinsi dan juga dari komunitas ini banyak memberikan sumbangan paket sembako. Ada yang berupa beras, minyak dan juga gula, ada juga yang berupa selimut ataupun kasur. Ada beberapa warga tadi yang memang masih mengeluhkan seperti ia tidak membawa baju dari rumahnya karena ketika banjir datang kemudian dampaknya mengancam rumah mereka dan juga nyawa mereka meninggalkan rumah tanpa membawa selai pakaian sehingga di sini juga mereka memerlukan pakaian. Selain itu juga tadi Kofifa Indar Parawansa juga memberikan santunan ataupun memberikan paket bantuan untuk ibu menyusui karena di lokasi kami mengabarkan ini ada sebagian besar juga balita yang berada di lokasi pengungsian yang perlu memang prioritas untuk diutamakan selain lansia. Rizky. Baik, Goldi.